Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arayan Abdurrahman dari kelas IT 4704 dengan NIM 1030323033. Di sini saya akan menjelaskan memori memori sekunder dari matkul organisasi dan arsitektur komputer. Pertama, saya akan menjelaskan memori sekunder. Memori sekunder adalah sistem komputer yang merujuk pada jenis penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen. Memori sekunder ini berbeda dengan memori utama atau RAM yang bersifat sementara. Memori sekunder memiliki kapasitas yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah. Data dibandingkan memori utama, sehingga sangat penting untuk menyimpan data jangka panjang. Ciri-ciri memori sekunder yaitu yang pertama, bersifat permanen. Bersifat permanen, data tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Yang kedua itu kapasitasnya besar. Memori sekunder biasanya menawarkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan RAM. Yang ketiga itu kecepatan dalam mengakses. Akses data lebih lambat dibandingkan dengan memori utama. Yang keempat, biaya lebih efisien, lebih murah dibandingkan memori utama. Lalu contoh-contoh memori sekunder. Yang pertama ada hard disk drive atau HDD, merupakan salah satu jenis penyimpanan yang umum digunakan di komputer. HDD menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Yang kedua ada solid state drive. Solid state drive memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan HDD karena menggunakan memori flash untuk menyimpan data. 3. Optical disk bisa berupa CD, DVD, atau Blu-ray, yaitu media penyimpanan yang menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data. Yang keempat ada flash drive, alat menyimpan portable yang menggunakan memori flash, mudah dibawa dan digunakan untuk transfer data. Yang kelima ada tape drive, yang sering digunakan untuk pencadangan data dalam jumlah besar. Tapi tape drive ini aksesnya cukup lambat dibanding drive-drive lainnya. Lalu memori sekunder ini sangat penting dalam sistem komputer karena bisa menyediakan ruang yang cukup untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna dengan cara yang efisien dan terjangkau. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang hard disk drive. Jadi hard disk drive atau HDD ini merupakan salah satu jenis perangkat penyimpanan data yang banyak digunakan dalam komputer dan perangkat elektronik lainnya. HDD ini menyimpan data secara permanen dengan menggunakan teknologi magnetik dan memiliki beberapa komponen serta fitur yang membuatnya efisien untuk menyimpan banyak informasi di dalamnya. Lalu komponen utama HDD itu yang pertama piringan magnetik atau biasa disebut platter. Piringan magnetik ini permukaan piringnya dilapisi dengan material magnetik yang memungkinkan data disimpan. HDD biasanya hanya memiliki satu piringan atau lebih. Yang kedua, komponen yang kedua yaitu kepala pembaca atau write head. Kepala ini bergerak di atas permukaan piringan untuk membaca dan menulis data. Kepala ini tidak pernah menyentuh piringan berkat ada lapisan udara tipis yang terbentuk saat piringan berputar. Yang ketiga ada motor spindle. Motor ini berfungsi untuk memutar piringan dengan kecepatan tinggi, biasanya kecepatannya di antara 5.400 hingga 7.200 rpm putaran per menit untuk HDD consumer. Yang keempat ada sistem kontrol, yaitu mengelola
operasi baca atau tulis, termasuk mengatur posisi kepala dan kecepatan untuk piringan tersebut. Yang selanjutnya itu ada cara kerja HDD. HDD bekerja dengan cara mengubah data digital menjadi sinyal magnetik. Ketika data ditulis, kepala penulis mengubah pola magnetik pada permukaan piringan, dan pada saat data dibaca, kepala ini mendeteksi pola magnetik tersebut. Proses ini bisa membuat akses cepat ke data yang telah disimpan. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan HDD. Kelebihannya yang pertama itu kapasitasnya besar. HDD kebanyakan menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dengan harga yang lebih murah dibandingkan SSD. Yang kedua itu biayanya lebih efisien, lebih murah per gigabyte, dan membuatnya ideal buat menyimpan data dalam jumlah banyak. Lalu kekurangan tersebut berada di kecepatan akses datanya lebih lambat dibandingkan dengan SSD, terutama untuk operasi acak. Lalu untuk ketahanannya itu rentan mudah rusak fisik karena memiliki komponen mekanis yang bergerak. Penggunaan HDD banyak digunakan di berbagai aplikasi, mulai dari komputer, laptop, server, hingga sistem penyimpanan yang besar yang berada di pusat data. Teknologi SSD semakin populer. HDD tetap menjadi pilihan utama untuk menyimpan data untuk jangka panjang karena kapasitas dan biayanya lebih kompetitif. Dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada HDD, menjadikan HDD itu bagian penting dari ekosistem penyimpanan data, terutama bagi pengguna yang membutuhkan kapasitas besar dengan biaya rendah. Lalu saya akan menjelaskan tentang Solid State Drive atau SSD. SSD merupakan perangkat penyimpanan yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data secara permanen. Berbeda dengan HDD atau hard disk drive yang menggunakan komponen mekanis, SSD tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga menawarkan kecepatan akses yang jauh lebih cepat. Lalu ciri-ciri SSD adalah biasanya berkecepatan tinggi untuk mengakses dan ngebooting yang lebih cepat. Biasanya bisa 3-4 kali lebih cepat dibandingkan HDD. Untuk ketahanan SSD biasanya lebih tahan terhadap guncangan dan getaran karena nggak punya komponen mekanis. Terus konsumsi dayanya rendah, lebih efisien dengan penggunaan energi. Jadi SSD ini ideal buat laptop dan perangkat mobile. SSD juga banyak digunakan dalam komputer, laptop, dan server untuk meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Lalu penjelasan selanjutnya tentang optical storage. Optical storage adalah suatu metode penyimpanan data yang menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis informasi pada media penyimpanan seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Media ini biasanya dilapisi oleh lapisan yang memungkinkan pembaca data melalui cahaya laser. Jenis optical storage itu ada 3, CD, DVD, dan Blu-ray. Untuk CD dapat menyimpan hingga 700 MB data, umumnya digunakan untuk musik dan perangkat lunak. DVD biasanya kapasitasnya itu lebih besar, sekitar 4 GB untuk single layer, sering digunakan untuk film dan video. Untuk Blu-ray disc menyimpan hingga 25 GB single layer atau 50 GB dua layer. Ideal untuk video berkualitas tinggi. Kelebihan optical storage adalah kemampuannya untuk menyimpan data secara permanen dan daya tahan yang baik
namun kecepatan aksesnya lebih lambat dibandingkan SSD dan HDD. Yang terakhir ada teknologi RAID atau Redundant Array of Independent Disk. RAID merupakan teknologi yang menggabungkan beberapa hard drive menjadi kesatuan untuk meningkatkan kinerja, keandalan, atau keduanya. RAID dapat dikonfigurasi dalam beberapa level, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. RAID memiliki beberapa level, yaitu ada RAID 0, RAID 1, RAID 5, dan RAID 10. RAID 0 itu menggabungkan 2 atau lebih disk untuk meningkatkan kecepatan, namun tidak menyediakan redundansi. Untuk RAID 1 itu bisa menduplikasi data di dua disk, memberikan perlindungan data tetapi kapasitas penyimpanan terbuang. Untuk RAID 5 itu menggunakan teknis paritas, memungkinkan kombinasi kecepatan dan redundansi, memerlukan minimal 3 disk. Untuk RAID 10 menggabungkan RAID 0 dan RAID 1, menawarkan kinerja tinggi dengan redundansi tetapi membutuhkan setidaknya 4 disk. RAID ini sering digunakan dalam server dan sistem penyimpanan yang besar untuk memastikan keandalan data dan kinerja yang lebih optimal. Sekian penjelasan untuk materi 6 dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau ada penjelasan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.